Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hebat di seluruh Nusantara, bertemu kembali bersama saya, Ibu Emi Fauziati. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama menulis puisi. Baik, mari kita simak bersama. Kehidupan dan dunia di sekitar adalah sumber belajar dalam dunia pembelajaran. Terkait dengan pembelajaran puisi, hal terpenting dalam belajar menulis puisi tentu adalah menulis puisi itu sendiri. Adapun pengertian puisi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi atau sajak merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Banyak pendapat mengenai puisi, salah satunya adalah menurut H.B. Yasin. Beliau menjelaskan puisi adalah suatu karya sastra yang diucapkan dengan perasaan dan memiliki gagasan atau pikiran serta tanggapan terhadap suatu hal atau kejadian tertentu. Struktur fisik puisi meliputi tipografi atau perwajahan puisi, diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, rima atau irama. Adapun ciri-ciri puisi secara umum, yang pertama, dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris. Yang kedua, diksi bersifat kiasan, padat, dan indah. Ciri puisi yang ketiga, penggunaan majas sangat dominan. Yang keempat, adanya rima dan persajakan. Dan yang kelima, setting, alur, dan tokoh tidak begitu ditonjolkan. Yang pertama adalah perwajahan puisi atau tipografi. Bentuk format suatu puisi seperti pengaturan baris, tepi kanan kiri, halaman yang tak dipenuhi kata-kata. Bisa kita lihat di situ sebuah contoh puisi berjudul Mimpi, karya Wahyu Sunan Kalimati. Mimpi, tanah batu, melukisi debu, kemarau di punggungku. Selanjutnya adalah imaji. Imaji merupakan susunan kata dalam puisi yang bisa mengungkapkan pengalaman indrawi sang penyair, baik pendengaran, penglihatan, dan perasaan, sehingga dapat mempengaruhi audien seolah-olah merasakan yang ada di dalam puisi tersebut. Contoh, bulan telah pingsan, menusuk tikaman beracun dari lampu-lampu kota Jakarta dan gedung-gedung tak berdarah. Kata konkret adalah bentuk kata yang bisa ditangkap oleh indera manusia sehingga menimbulkan imaji. Contoh, keluh, karya Emifa. Bersimpuh keluh pada rembulan yang tak purnama, bintang yang tak gemerlap, pohon yang tak mengakar. Kerontang pada syukur, tumbal kemunafikan. Berikutnya adalah rima, irama. Adalah adanya persamaan bunyi dalam penyampaian puisi, baik di awal, di tengah, maupun di akhir puisi. Itu yang dinamakan rima atau irama. Berikutnya adalah gaya bahasa atau majas. Adalah salah satu bentuk pengekspresian yang digunakan pengarang untuk mengungkapkan pikiran atau idenya dengan bahasa yang bergaya khas. Berbentuk retorik, berupa pengaturan kata-kata atau kalimat sebagai bahan untuk mempengaruhi pembaca. Selain itu, gaya bahasa biasanya berkaitan dengan situasi dan suasana dalam suatu perasaan dan keadaan tertentu, seperti kesan baik atau buruk, ketidaknyamanan, kesenangan, dan lain-lain.
Secara garis besar, majas atau gaya bahasa dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah majas pertentangan, 2. Majas perbandingan, yang ketiga majas penegasan, dan yang keempat majas sindiran. Banyak sekali majas yang bisa kita pelajari, namun di sini saya hanya akan mengemukakan majas yang biasa dipakai dalam pembuatan puisi. Yang pertama majas personifikasi, 2. Hiperbola, 3. Repetisi, 4. Metafora, 5. Paradoks, 6. Antitesis, 7. Aliterasi, dan 8. Asonansi. Yang pertama majas personifikasi, gaya bahasa atau majas yang membandingkan fungsi benda mati seolah-olah dapat bersikap layaknya manusia. Contoh, angin dan cinta mendesah dalam gerimis, semangat cintaku yang kuat. Angin dan cinta diumpamakan seperti manusia bisa mendesah. Majas hiperbola, gaya bahasa ini mengungkapkan sesuatu pernyataan dengan kesan berlebihan dari kenyataan, bahkan hampir tidak masuk akal. Tujuan dari majas ini adalah untuk mendapatkan perhatian dengan kesan yang mendalam. Contoh, rupanya 100 tahun perkenalan tak akan cukup menangkalkan aku dari pengkhianatan. Selanjutnya adalah majas repetisi, gaya bahasa perulangan kata dalam sebuah kalimat. Bisa perulangan kata maupun baris dalam bentuk satu bait maupun dalam bait yang berbeda. Contoh, bumi kita adalah tempat pautan yang sah. Bumi kita adalah kehormatan. Bumi kita adalah jiwa dan jiwa. Dia adalah bumi nenek moyang. Ia adalah bumi waris yang sekarang. Majas metafora, gaya bahasa ini menggunakan pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan kelompok yang sebenarnya, bukan dalam makna yang sebenarnya. Penyesalan, geser tirai ini agar cahaya pagi mengaliri darahmu yang gelisah. Paradoks, gaya bahasa ini menampilkan penggambaran seolah-olah antar bagiannya menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Dukaku memaku air mata kebahagiaan. Sebungkus asa menghilang pada pesan yang tinggal. Bukanlah 1000 asa sudah mulai berdesakan dalam kebisuan? Antitesis adalah gaya bahasa yang menggunakan pasangan kata yang digunakan secara berlawanan arti. Tua berlawanan dengan muda, pagi dengan siang. Pagi siang bersama sang surya, hingga semburat jingga mentari menyapa senja. Yang selanjutnya adalah aliterasi, majas yang menggunakan pengulangan huruf konsonan pada awal kata. Bukan beta bijak berperi. 4 kata yang ada di situ semua diawali dengan konsonan B. Selanjutnya adalah asonansi, majas perulangan yang merujuk pada perulangan vokal pada kata atau frasa. Contoh, gelap kerap menatap lelap, mati rasa dalam asa. Sekian lama aku mencoba, surga cinta yang menganga dalam jiwa. Harapanku sia-sia semua karena dia. Berikutnya adalah tahapan menulis puisi. Yang pertama, pra penulisan. Yang kedua, proses penulisan. Dan yang ketiga adalah editing. Langkah-langkah membuat puisi yang pertama adalah menentukan tema. Yang kedua, memilih diksi dan rima. Yang ketiga, memilih gaya bahasa yang tepat.
Yang keempat, menentukan kata kunci, dan yang kelima adalah segeralah menulis puisi. Sebagai contoh di sini langkah-langkah memperindah bahasa puisi. Karena puisi itu bahasa sastra, maka harus menggunakan bahasa yang indah. Marilah kita rasakan bersama bahasa puisi. Ketika belum menjadi sebuah puisi, kalimat berbunyi, rintik hujan turun membasahi bumi. Kemudian kita perindah menjadi bulir kehidupan menyapa bumi dalam simponi. Atau kita ubah lagi menjadi ritus hujan jatuh bergiliran. Tik, tik. Bagaimana? Bisakah membedakan keindahan antara baris-baris dalam puisi tersebut? Oke. Tak ada kata menyerah untuk sebuah proses belajar. Teruslah belajar. Kurangkai kata syarat makna. Terbentuklah bait-bait puisi. Senandung isi hati. Demikian pemaparan mengenai bagaimana menulis puisi. Mari kita belajar bersama merangkai kata, membentuk baris, membentuk bait yang syarat makna, yang bisa kita berikan pesan kepada para pembaca. Mulailah dengan menulis dan menulis. Semoga sedikit yang bisa saya berikan dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang berminat untuk menulis sebuah puisi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di event berikutnya.